صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama bertemu di sini dalam kajian fikih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kemarin ini berkaitan dengan qada bagi orang yang mengakhirkan qada. Bagi orang yang mengakhirkan qada, maka dia wajib apa? Wajib bayar. Ini. Wa mata akhara qada Ramadan ma'a tamakunihi hatta dakhala akhar famada. Apabila orang enggak sempat bayar qada puasa Ramadan, sedangkan saat ini dia mampu untuk membayarnya sampai datang lagi Ramadan yang berikutnya, famada, dia mati. Maka apa wajibannya? Ukhrija min tirkatihi, maka dikeluarkan dari apa? Harta peninggalannya. Likul yaumin mudani, setiap hari itu dua mud. Mudun lil fawad, satu mud untuk apa? Ganti karena dia meninggalkan puasa. Wa mudun lil ta'khir, dan satu mud itu adalah denda. Kenapa? Karena dia mengakhirkan bayar pada. Wa mudun lil ta'khir illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dunuhu wa illa wajaba mudun wahid lil ta'khir. Jadi ini pernah kita bahas berkaitan puasa, ya, qada puasa ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, qaulul jadi dan qaulul qadim. Jadi kalau qadimnya puasanya apabila ada keluarga yang enggak puasa, misalnya bapaknya enggak puasa tinggal, itu kalau qadimnya Imam Syafi'i maka anaknya boleh. Anaknya apa? Ganti, bayarin bahasanya gitu ma'ruf. Ya. Bayarin. Misalnya, ya itu sebenarnya boleh itu. Itu pendapat ulama Imam Syafi'i kalau qadimnya boleh. Tapi pendapat beliau kalau jadi itu artinya fatwa Imam Syafi'i itu dari apa yang lagi? Diperbarui nih. Kalau dulu dia ngomongnya begini, kemudian fatwa yang barunya itu beda. Kalau yang baru gimana? Nggak boleh. Si A misalnya bapaknya misalnya ninggalin puasa, kemudian anaknya mau bayarin kodonya. Jadi saya niat puasa ini buat bapak saya. Kalau yang dulu Imam Syafi'i itu boleh nggak apa-apa, tapi kalau jadinya nggak boleh. Ada mujawazi shaum anhum nggak boleh, kagak bisa apa? Puasa itu diganti nama orang lain, harus dia sendiri. Ada mujawazi shaum anhum mutlaqan, bal yukhriju min tirkatihi likulli yawmin muddu ta'amin wa kadza shaumun nati wal kafar. Wa dhahaba an-Nawawi ka jam'il muhaqqiqin ila tasbih al-qadim al-qair bi annahu la yata'ayyan alitan
famata bal yadu liwalina yasuma summa khalfu tarbihi wajib ahadun wa ila nudima. Jadi pokoknya gitu Pak ya. Pendapat Imam Syafi'i kalau jadidnya nggak boleh, meskipun kalau qadimnya mengatakan bahwa puasa itu digantikan sama orang lain. Terus juga man mata wa alaihi salatun fala qada'a ala fidyah. Barang siapa yang mati tapi dia pernah meninggalkan salat. Mari kita bicara masalah salat nih, ya. Puasa juga. Tadi puasa kayak gitu. Ya kan? Barang siapa mati dan dia ninggalin salat, fala qada'a ala fidyah. Maka enggak ada qada. Jadi orang lain enggak bisa mengqadain. Misalnya bapaknya dulu meninggal, enggak apa? Ninggalin sholat minggu, diganti nama dia. Ya Allah, saya ingin sholat dulu buat bapak saya. Enggak ada, itu enggak boleh. Enggak boleh. Wala fidyah, dan juga fidyah. Makanya orang meninggal dunia itu kalau puasa boleh diganti dengan fidyah, tapi sholat tidak bisa. Enggak bisa. Misalnya saya ini bayar fidyah buat ini ganti sholat selama segini. Nggak bisa Pak. Ya, kalau bisa mah apa? Enak mah dulu ya orang kaya. Enak orang kaya dikira bayar aja masuk surga. Kali surga dibayar sama beras. Ya bisa. Ya nggak bisa. Pokoknya kagak bisa. Wa bi qali jamal hattahidin ana tad'anhu lil khabar al-farid. Tapi memang itu tadi pendapat ulama. Ada yang mengatakan salat itu bisa dibayarin sama anaknya, itu juga nggak bisa. Jadi meskipun memang apa tadi, ada ulama mengatakan itu bisa, dan itu Imam Syafi'i sendiri memang bisa, tapi apa? Kalau qadimnya, kalau jadinya nggak bisa, gitu ya. Saya nggak jelasin ini dah, pokoknya karena ini apa namanya banyak beda pendapat ini Pak. Gitu ya. Pokoknya jadi kesimpulannya, kalau orang meninggal dunia dia ninggalin puasa, maka nggak bisa Pak diganti sama orang lain untuk kalau dia masih mau boleh. Nah kalau dia ninggalin sholat itu nggak bisa digantiin sama orang lain. Dan juga nggak bisa dibayar dengan fit. Jadi kalau puasa masih bisa dengan fitnya. Kalau sholat nggak bisa. Kemudian wa sunnah lisa'i Ramadan wa ghairi tasahhurun. Disunahkan bagi orang puasa Ramadan dan yang lainnya, gitu loh Pak. Artinya puasa-puasa yang lain, puasa sunnah maksudnya gitu Pak. Wa sunnah lisaimi Ramadan wa ghairuhu, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan dan yang lainnya. Yang lainnya di sini maksudnya adalah puasa yang lain, puasa sunnah, puasa apa gitu ya. Apa itu sunnahnya? Tasahur, yaitu sahur, makan sahur. Wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syak, dan disunahkan juga mengakhirkan makan sahur diakhirin tuh. Jangan zaman dulu sahur jam 2 habis tidur lagi. Habis tidur apa? Bablas itu, jangan sampai bablas. Jadi kita sekarang udah gampang gitu Pak ya. Misalnya sahur yang bagus jam berapa? Jam 4 tuh. 4 ya. Rokok setengah 4. Kopi dulu. Jam 4. Sekarang subuh jam berapa? Setengah 5 ya? Jam berapa? Setengah 5 kan ya? Setengah 5. Taruh dah. Mundur ke 10 berarti imsak itu jam 4.20 ya. Ya jam 4.20. Kalau makan jam 4 itu pas makan itu Pak. Emang sunnah. Jadi Rasulullah jadinya kayak begitu tuh. Malam yaqa fi syak.
selama itu kita nggak ragu-ragu gitu loh. Diahirin tapi kita ragu-ragu ya jangan, nggak boleh itu Pak. Jadi selama kita nggak ragu-ragu, maka apa? Kita akhirkan makan sahur kita, misalnya makan sahur misalnya jam 4, tapi kita ragu ntar jam 4 ntar rokok dulu apa dulu Pak, bisa apa itu? Bisa nanti kebablasan. Ya udah, itu terserah dah. Malam yakak fi syakkin, selama itu tidak ragu-ragu. Wa qawlu ala tamrin bi khabarin fihi wa yasuru wala bi zur'ati ma'in wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil lail. Wa qawlu ala tamrin, jadi misalnya pakai korma ya. Meskipun sahurnya cuma makan sebiji korma atau cuma seteguk air gitu loh Pak. Ini kadang males, malu kagak. Udah bangun dulu, makan itu satu biji korma, atau cuma apa? Satu teguk doang. Wa yadkhul waktu bi nisfillail. Jadi disebut sahur itu, makan sahur kapan sih waktunya? Ya pokoknya jam 1 jam itu udah sahur tuh. Pokoknya pertengahan malam itu disebut udah makan sahur. Nah malam kira-kira jam 1 sahur itu cuman kayaknya gimana ya? Lama-lama. Itu udah makan sahur tuh. Kalau misalnya jam 10 malam itu bukan mau sahur namanya kan. Jadi batasnya itu disebut sahur itu apa? Pertengahan malam. Wah hikmahnya apa? Hikmahnya apa Pak? Ya hikmahnya itu biar kita supaya kuat gitu loh. At-taqawwa, biar kita agak kuat. Al-mukharram tu ahli kitab atau apa? Atau kita biar kagak sama dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu puasa dia kagak pakai sahur nih mah. Jadi harus ada apa? Harus perbedaan dengan ahlul kitab. Sunnah. Wa sunnah tatayyubun waqtas sahrin. Sunnah waktu sahur kita apa? Pakai apa? Wangi-wangi tatayyub, pakai wangian itu. Karena kalau misalnya udah puasa itu kita pakai wangian hukumnya makruh. Lagi apa namanya? Lagi pilok-pilok pakaian itu apa? Iya, fresh care web, sedot banget gitu ya. Jika lagi puasa mah jangan dah. Kalau sekedar nanti hukumnya, emang kira-kira kalau bawangnya masuk ke dalam itu batal nggak sih? Yang itu ya Pak, batal nggak? Ada orang goreng apa begitu sampai masuk gitu, asapnya ke dalam, batal nggak puasa kita? Nah kalau rokok masuk ke dalam, batal nggak puasa? Puasa, rokok, cuma sudah dong tuh prok gitu ya, masuk ke dalam, batal nggak tuh? Nah, tapi kita lagi duduk, kemudian apa? Ada orang rokok, itu asapnya masuk ke apa? Ke mulut kita, batal nggak? Agak itu kagak batal, kagak sengaja. Kecuali misalnya lagi rokok, Arab biasanya rokok pakai ada tuh, itu sedot itu batal itu Pak. Jadi ada apa? Unsur sengajakan itu. Kalau rokok mungkinnya apa? Saya kagak tahu ya. Kan katanya makan minum batal. Kalau asap gimana? Ini jangan ada dawatan bersama asap katanya kagak batal begitu. Enak aja. Nah, ya Pak ya. Jadi sunahnya yang pertama apa? Makan. Nah, kemudian yang kedua, ta'jilul fitrin. Idza tayaqqanal ghurub. Cepet-cepet berbuka kalau kita udah yakin bahwasanya itu matahari udah tenggelam. Ya. Nanti nih di jam ini agak dirubah dikit ya, suka agak cepet. Ya. Dirubah dikit ditambah. Mana?
Saya mau cepet kalau saya ingatnya di TV ya. Di kadang belum di sini Pak Ari udah ajan duluan. Takutnya nanti kalau waktunya belum pas, ajan tanggung jawab siapa orang berpuasa? DKM. Ajan. Ya kemarin kan banyak pada puasa tuh Senin ya. Jadi pas ya Senin itu apa yang ya Rebo Kamis ya. Oh iya. Nah, kita pada puasa banyak tuh. Takutnya itu tadi. Beberapa hari ya, lambat ini kita kira-kira ini tenang aja nih ya, karena banyak orang yang patokannya sama siapa nih? Aja sama Bapak Farid. Kalau saya sih kagak, antar aja dulu meskipun ini sudah aja gitu Pak. Itu ya. Tapi yang salah ya kan Pak Farid, dia salah Pak Farid ya. Agak dilambatin dikit. Coba lihat kalau di HP, ini di HP nih jam 7:07 di sini berapa? Hah? Itu kan lebih. Jadi HP ini ya, jam 7:07. Itu jam 7 lewat. Nanti kurangin aja. Salah di situ. Hah? Salah di situ mau saya makan. Gitu. Udah waktu kan. Hah? Kuning sini. Oh itu lebih cepat lagi malam itu. Aja dia mah. Ya. Baru sini baru aja. Ini kan gini mah, ini kan bisa disetting jamnya. Emang dari sana cuma bisa disetting. Iya. Nanti disetting lagi. Tuh jam 7:08 baru ini jam 7:09 ya. Hah? Ini 8 juga. Bedanya mungkin nggak sampai 1 menit ya. Makanya Pak Farid agak di ini dikit lah. Saya lagi nih lihat santai dulu jam. Maksudnya agak dilambatin dikit ya. Terutama itu kaitan itu Pak, aman, ajar maghrib karena orang pada puasa. Sekarang kan zaman-zaman orang bayar foto nih. Gitu ya. Yang rajin itu mah. Rajin. Punya utang berapa Pak? Tumpuk. Ya jangan dulu mati ya. Besok boleh nggak puasa? Boleh besok puasa. Bayar foto aja. Ya. Ada yang nanya, saya pernah ditanya begini, kalau busa itu doa dulu apa makan dulu? Buka ya. Makanya doa berbuka puasa. Makan dulu. Ada orang yang empek-empek gitu Pak. Doa dulu apa makan dulu? Doa dulu. Kan doa berbuka puasa. Kalau doa dulu berarti dia berbuka. Ya kan juga waktu enggak buka sambil kita kalau balik ke anak kita gitu. Nah, itu kan lo kan bayar. Lo kan hanya kita habis makan baju makan baju juga. Oh. Kan makan sebelas. Anu beda. Lo kan udah makan baju Ya. Alhamdulillah dulu. Bagian ya. Jadi apa dulu? Kita doa dulu berarti belum makan dong. Belum buka. Emang doanya buat lama. Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kan baru kalau langsung tangan udah megang gelas. Jadi emang ada jangan banyak orang pintar gitu Pak. Kita kalau kurang-kurang iya lah kan. Iya. Sama juga begini Pak. Abang kita diperintahkan oleh Rasulullah. Apabila kita melakukan sesuatu maka kita baca Bismillah. Bismillah dulu. Jadi aman. Kita doa dulu. Doa baru minum. Kayak gitu ya. Baru berbuka puasa.
berbuka paling enggak bakal nih ditamrin dengan apa? Dengan tamar. Korma buka itu pakai korma Pak. Sunnah Rasul itu. Ya. Kalau kagak ada itu, nih. Wa qauli bitamrin ya. Wal akmal ayakuna salat tiga butir korma. Itu apa? Memang gitu ya. Mungkin kita lagi apa tuh namanya? Nafsu pada muak bayar. Akhirnya jamaah kagak kita kerjain ya Pak. Salah kagak gitu? Salah. Ya. Gara-gara puasa biasanya jamaah ini kagak jamaah. Kita sakit. Salah kagak? Salah Pak. Salah ya. Jamaah. Ya kan kalau makan namanya kita minum dulu gitu kemudian baru apa? Pulang. Jadi lambung kita pun perutnya. Jadi jangan sampai apa? Kalau mau makan kaget. Ya, itu kadang apa aja dong, mas. Pas kira sholat kita apa? Kaget tuh, jadi dikit-dikit kaget. Korma Pak, usahakan nih di korma. Nah, korma ini apakah di puasa Ramadan doang? Enggak, di semua puasa. Banyak kan tadi judulnya itu. Pokoknya sunnah lisaim Ramadan wa ghairuhu gitu loh. Sunnah apa? Bagi orang yang berpuasa, puasa Ramadan dan puasa selain Ramadan. Ya puasa sunnah misalnya, kan gitu ya. Apa itu? Tadi sahur, mengakhirkan sahur, kemudian cepat cepat berbuka kalau udah yakin. Kemudian selanjutnya adalah makannya bukanya pakai kurma, 1 kurma. Nah bagusnya itu 3 buah kurma. Baiklah yadiduhu fa'ala hasawati ma'in. Kalau itu kagak ada, ya udah seteguk air. Walau min zam-zam, pakai jam-jam. Kita kagak ada jam-jamnya, kita pakai apa? Air ya memang pas Ramadan itu ya kita biasanya apa tuh? Sirup ya. Iya, sama es. Kadang begini juga ya. Emang Ramadan itu bikinnya tukang sirup kali ya. Emang benar. Coba sekarang sirup marjan kayak apa kayak emang beli sekarang kita. Maka kalau ada paling itu selebaran. Terus kalau makan sekarang aja lebih di minimarket udah banyak yang tapi jangan yang beli. minimarket udah banyak. Ya udah banyak, ya Pak. Tapi jangan yang beli. Sekarang juga bahasanya gini Mas ya. Kita nih mau apa namanya bikin es gitu minumnya gimana gitu ya? Pakai resep. Ngolok tadi rasanya belum puasa ngolok. Udah enggak pernah. Sampai korma juga begitu, makan korma bulan puasa kagak begitu. Karena Rasulullah ya itu tadi. Ya. Jadi sunahnya itu Pak ya. Makan kurma gampang belinya di online di mana Pak banyak. Ya, kalau ada pokoknya enggak ada di rumah. Terus Ya. jadi tadi kalau nggak ada tadi Abdulnya pakai apa tuh? Kor. Ya setelah korma apa? Ya air putih. La syai'in afdal ba'da tamri ghairul ma'. Tidak ada yang lebih utama setelah kurma itu selain air. Ini air Pak. Ya. Kalau nggak ada kurma maka pakai air. Bakali royani al-khudu afdal min al-ma'dal. Terus kalau ada perkataan ini
minuman manis itu lebih utama daripada air. Ini hadisnya hadis dhaif nih. Ini hadis tukang apa? Tukang sirup ini. Ya. Ya. Jadi al-hulu afdal minan ma. Yang manis itu lebih utama daripada air. Enggak. Kita tamer, habis tamer apa air, Bu? Air putih udah. Sudah cukup. Apalagi Pak, kalau menurut ya sekarang kan karena dokter itu di YouTube banyak. Kita yang udah tua-tua ini jangan banyak makan gula. Serius. Gula mah. Kalau kopi ya ini ngopi. Ada yang ngopi itu mah. Sehari berapa kali? 6 kali. 5 kali. Bang Arab nih banyak kopi nih jadi. Masa kita dasar masih kopi deh. Kopi. Makanya nih yang banyak Bang Ayat yang ngopi tuh. Ya kita harus apa Pak? Kita ukur-ukur ya. Ukur apa tuh? Usia kita serius ya. Jadi ternyata jus bagus nggak? Bagus. Yang jelek apanya? Gulanya itu mah. Gulanya yang jelek. Kalau mau jus aja nggak usah pakai gula. Jangan jus pakai gula. Ya pakai kalau itu manis. Gitu ya, pakai air gula. Jadi gula itu bagi kita nih, kalau yang dulu udah ya, itu jadi racun itu mah. Maaf kalau gula ya, racun. Itu racun harus kita hindari gula. Coba, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, karena Allah ya, Astagfirullahaladzim, 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 Alhamdulillah, Rabbana wa lana ma'afullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.